Shalom, puji Tuhan, kita semua saya berharap dalam keadaan baik dan sehat dengan pertolongan Tuhan. Saat ini saya akan memberikan suatu kesaksian pendek mengenai kehidupan pribadi rumah tangga saya. Nama saya Dolphy Elvianus. Saya berdomisili di Surabaya. Orang tua saya, ibu dari Manado, ayah saya dari Bali. Saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Saya dibesarkan di lingkungan asrama polisi ya. Ayah saya adalah seorang polisi di mana kehidupan kami banyak sejak kecil sampai besar dewasa sampai saya kuliah tinggalnya di lingkungan asrama polisi ya. Pendidikan saya terakhir adalah S2 Master of Business Administration. Di dalam kehidupan rumah tangga saya mempunyai seorang istri yang bernama Monica Ivoleta. Dia adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Kami sudah berumah tangga saat ini sekitar 29 tahun. 29 tahun kami sudah menikah dan dikaruniai Tuhan dengan 3 orang anak. Ya. Istri saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan asing, perusahaan multinasional dari Eropa. 3 anak yang terkasih, anak kami yang pertama bernama Alita Prameswari, yang kedua Raka Prameswara, dan ketiga adalah Aurela Paramita. Anak kami yang pertama, puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan, sudah menyelesaikan S2 dari luar, dan saat ini bekerja di salah satu bank asing di Surabaya. Dan statusnya belum menikah, masih pacaran. Anak saya yang kedua bernama Raka Prameswara. Puji Tuhan juga dia lulusan S2 dari luar, MBA. Dan saat ini dengan berkat Tuhan, dia bekerja di salah satu bank asing juga, perbankan di Surabaya. Dan yang ketiga, anak kami bernama Aurela Paramita. Saat ini adalah sedang kuliah di Ubaya, salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, semester 6. Puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kami anak-anak yang baik, dengar-dengaran, patuh kepada kami, terutama patuh dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan rumah tangga kami, kalau saya lihat, saya saksikan, kami flat-flat saja, biasa saja, standar seperti biasa. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah, pertama adalah kehidupan pekerjaan saya. Saya bekerja di perbankan hampir sekitar 30 tahun. Bekerja di perbankan, bekerja di 3 bank. Pertama bank lokal, kedua bank lokal, dan ketiga adalah salah satu bank asing dari Eropa. Setelah saya selesai bekerja di perbankan, saya saat ini tercatat sebagai salah seorang pengurus perusahaan swasta yang go public yang berada di Surabaya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, materi kesaksian yang akan saya berikan adalah mengenai kehidupan pribadi saya dan keluarga. Dapat dikatakan tadi relatif flat, rata. Meskipun ada sedikit goncangan, badai, dan ombak yang besar menerpa, yang cukup mengganggu perjalanan rumah tangga, tetapi dengan pertolongan Tuhan dapat teratasi dengan baik. Dan semuanya saya yakin adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Di bidang pekerjaan, di mana di tahun 2018 kantor tempat saya bekerja, rencananya akan menutup, close kantornya di cabang Surabaya pada saat itu. Di mana saya ditawarkan untuk pindah ke Jakarta. Tawaran ini tidak saya terima, karena memang dari awal saya bekerja di bidang perbankan, saya tidak punya rencana atau menginginkan untuk pindah atau keluar dari kota Surabaya. Demikian juga dengan istri saya. Kami tetap akan bekerja atau tinggal di Surabaya meskipun banyak tawaran posisi jabatan gaji yang ditawarkan dan fasilitas dengan yang lebih baik daripada yang didapatkan pada saat itu,
tetapi saya tetap memilih untuk tetap di Surabaya. Karena alasan apa? Karena lebih dekat dengan keluarga. Kebetulan keluarga besar kami, ayah, ibu waktu itu masih hidup, adik-adik ada di Surabaya, keluarga istri pun ada banyak di Surabaya. Jadi lebih nyaman tinggal di kota, di tempat saya dibesarkan di Surabaya. Selama saya bekerja di perusahaan perbankan, yang terakhir adalah salah satu bank asing, ya sekitar 12 tahun, hampir setiap bulan, ya tiap minggu saya traveling ke Jakarta. Bisa selama 1 minggu, bisa lebih dari 1 minggu, bahkan bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, harus tinggal di hotel, di apartemen, dan lain-lain. Saya lebih memilih karena saya tahu kredit di sana, saya lebih memilih tinggal di Surabaya. Dengan alasan yang tadi saya sebutkan. Saat itu masa kerja saya sisa sekitar 1 bulan menjelang pensiun. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan segala kebutuhan keluarga saya. Saya ditawari teman saya untuk menjadi salah satu pengurus atau komisaris di perusahaan mereka yang rencananya akan go public. Akan go public menjual sahamnya di pasar. Dan dia meminta tolong saya. Dia minta tolong saya untuk menerima posisi jabatan itu. Dengan pertimbangan, dia mengenal dengan baik reputasi saya. Dia mengenal dengan baik karakter saya pada saat saya bekerja di perbankan. Dia mengenal dengan baik loyalitas saya dan seterusnya. Karena saya selalu menunjukkan kepada semua orang yang saya kenal, kolega, klien, teman-teman, bahwa saya adalah pengikut Kristus yang berusaha untuk hidup setia kepada perintah-perintah Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Komitmen saya, disiplin pekerjaan saya, semangat saya, teamwork, performance saya tunjukkan selama saya bekerja. Dan ini merupakan salah satu credit point di mana dia meminta tolong kepada saya dengan agak memaksa untuk bergabung dengan perusahaannya dia, menjadi seorang pengurus di perusahaan yang dia miliki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tahun 2018 itu juga saya pensiun dari pekerjaan saya. Dan seperti saya katakan tadi, saya segera memperoleh pekerjaan baru di tempat saya bekerja pada saat itu, perusahaan baru, dan sampai saat ini masih berjalan. Saya yakin campur tangan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan saya sangatlah luar biasa yang saya rasakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya pun pada saat itu memperoleh uang jasa yang saya sebutkan sekitar 10 digit, di mana 9 digit atau sekitar 10% saya pakai dengan sukacita untuk mengembalikan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya. Mungkin kalau dilihat, waduh 9 digit cukup besar ya, cukup besar. Bisa beli sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi saya pribadi, memberikan persepuluhan 9 digit ini dilakukan dengan sukacita. Mungkin ada bisikan-bisikan dari setan, iblis, besar sekali, tapi jangan. Saya tetap berikan dengan sukacita dan tanpa kendala. Dan saya yakin itu adalah milik Tuhan. Tuhan berikan kepada saya 100%. 10% saya kembalikan kepada Tuhan. 90% pun tetap seharusnya masih tetap milik Tuhan. Dan memang milik Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan memperhatikan keluarga saya dengan segala berkat-berkatnya. Berkat kesehatan, pendidikan, dan luar biasa. Sebagian dana yang saya peroleh pada saat itu dipakai untuk membiayai sekolah S2 dari anak saya. Yang pada saat itu berkuliah di luar dan tentunya memerlukan biaya yang cukup besar selama bersekolah di sana. Tuhan memberikan juga berkat yang luar biasa bagi kedua anak-anak saya. Ya. Mereka dapat mengikuti acara perkuliahan dengan baik dan lancar. Mereka diberikan berkat kesehatan yang luar biasa. Dan ada lagi satu berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak saya pada saat itu.
Mereka berhasil menyelesaikan kuliahnya 1,5 tahun. Normal di sana 2 tahun. Tapi 2 anak saya, puji Tuhan, bukan sombong, tapi memecah rekor. Lulusan tercepat dua-duanya 1,5 tahun. Dengan indeks prestasi yang Tuhan berikan luar biasa. 4. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik kepada saya dan keluarga saya. Dan hal ini pun tetap saya rasakan sampai saat ini. Setelah pensiun saat ini, meskipun pensiun dari perbankan dan masih bekerja di salah satu perusahaan publik di mana tidak banyak menyita waktu saya. Saya pakai waktu yang Tuhan berikan kepada saya untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai murid Yesus. Melakukan pekerjaan penginjilan ke banyak tempat. Inilah sekian dari kesaksian dari saya dan keluarga saya. Biarlah kesaksian pendek ini menjadi berkat bagi kita semua dan bukan merupakan satu kesombongan bagi saya. Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.